Indonesia berencana meniru strategi pembayaran utang yang pernah dilakukan oleh perusahaan energi besar Rusia, yaitu Rosneft dan Gazprom. Rusia mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka melunasi seluruh utang luar negeri mereka hanya dalam tempo 5 tahun. Ini bukan sekadar pencapaian ekonomi, tetapi sebuah lompatan sejarah yang menunjukkan bahwa dengan manajemen yang terstruktur, disiplin fiskal, dan pengelolaan sumber daya alam yang efisien, suatu negara bisa keluar dari cengkeraman utang dan berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Indonesia pun mulai melirik model tersebut. Namun, perlu disadari sejak awal bahwa kondisi yang dihadapi Indonesia jauh berbeda dari Rusia saat itu. Kita menghadapi beban utang yang sangat besar, bahkan bisa dibilang maha dahsyat. Dalam 10 tahun terakhir, utang Indonesia tumbuh secara luar biasa, bukan secara alami karena pembangunan produktif, tetapi cenderung seperti bom waktu fiskal yang sewaktu-waktu bisa meledak. Dari angka sekitar 2.000 triliun pada tahun 2014, kini utang nasional telah melambung hingga menyentuh angka 9.000 triliun. Artinya, dalam satu dekade, utang kita bertambah 7.000 triliun. Angka yang luar biasa tinggi, bahkan bisa membuat generasi mendatang tercekik jika tidak segera ditangani. Karena itulah, melunasi utang dalam 5 tahun seperti yang dilakukan Rusia mungkin terlalu ambisius jika diterapkan mentah-mentah di Indonesia. Strategi pelunasan utang nasional, kita harus realistis namun progresif. Waktu yang lebih ideal adalah 10 tahun ke depan, dan langkah awalnya harus dimulai sekarang juga, tanpa penundaan sedikit pun. Bila kita terus menunda, maka peluang berharga yang disebut bonus demografi akan terbuang sia-sia. Padahal, bonus demografi merupakan momentum emas di mana populasi usia produktif berada pada titik tertinggi dalam sejarah negara ini. Momentum ini hanya datang sekali dalam satu generasi, dan jika kita gagal memanfaatkannya, Indonesia bisa kehilangan momentum untuk selamanya. Lebih jauh lagi, bonus demografi tidak akan berarti apa-apa jika tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Pemerintah pernah menargetkan bahwa pada tahun 2045, sekitar 40% dari penduduk Indonesia yang produktif harus mengenyam pendidikan hingga jenjang sarjana S1. Namun, hingga kini, belum ada grand design atau cetak biru yang jelas dan terarah untuk mewujudkan visi tersebut. Tanpa rencana strategis dan implementasi yang terukur, target 40% tersebut hanyalah angka kosong. Bahkan untuk mencapai 20% pun masih tampak seperti tantangan besar. Pendidikan, sebagai pondasi pembangunan, seharusnya menjadi prioritas mutlak, seiring dengan upaya pelunasan utang negara. Untuk mencapai tujuan besar ini, dibutuhkan strategi ekonomi yang terintegrasi dan berani. Pemerintah telah menyusun rencana untuk menggunakan 4 entitas besar milik negara sebagai instrumen utama dalam strategi pelunasan utang. Keempat instrumen itu adalah PLN, Pertamina, Mind ID, Mining Industri Indonesia, dan Agrenas, entitas agribisnis dan pangan nasional. Masing-masing memiliki potensi luar biasa yang, jika dikelola dengan benar dan bersih dari kepentingan pribadi, bisa menjadi mesin uang negara yang sangat kuat. Mari kita bahas satu persatu dimulai dari PLN. Saat ini, PLN sedang dalam kondisi keuangan yang sangat berat. Utangnya telah menembus angka 500 triliun rupiah, dan perusahaan ini hidup dalam ketergantungan total terhadap subsidi. Parahnya lagi, PLN mengalami overcapacity, di mana pasokan listrik melebihi kebutuhan pasar. Namun, ironi besarnya adalah PLN tetap harus membayar kepada para independent power producer atau IPP, meskipun listrik yang mereka hasilkan tidak digunakan. Artinya, perusahaan membayar untuk sesuatu yang tidak dimanfaatkan. Ini jelas sebuah praktik ekonomi yang tidak rasional dan sangat merugikan negara. Lebih buruk lagi, sistem IPP ini terbentuk melalui berbagai kesepakatan yang mencurigakan, yang diduga melibatkan gratifikasi dan pemberian saham kosong kepada mantan pejabat dan pengusaha lokal. Strategi untuk membenahi ini tidak bisa dilakukan secara halus. Harus ada langkah ekstrim, sistematis, dan terbuka. Salah satu caranya adalah dengan mengundang media asing ternama dari Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok, seperti Wall Street Journal, Washington Post, dan media-media besar lainnya untuk melakukan investigasi terbuka tentang harga IPP yang tidak masuk akal dan praktik suap dalam pembentukan kontrak tersebut. Negara-negara asal perusahaan-perusahaan tersebut akan merasa malu jika kasus ini terungkap, karena hukum di negara mereka sangat keras terhadap praktik suap di luar negeri. Dengan tekanan semacam ini,
Perusahaan-perusahaan asing tersebut akan terpaksa mau duduk di meja negosiasi dan menurunkan harga IPP. Jika mereka menolak, maka kontrak bisa dibatalkan dan izin mereka dicabut. Setelah PLN, kita beralih ke Pertamina, raksasa energi nasional yang seharusnya bisa menjadi tumpuan pendapatan negara. Tapi faktanya, Pertamina saat ini juga memiliki utang besar, sekitar 300 triliun, sementara laba bersihnya hanya sekitar 50 triliun per tahun. Dibandingkan dengan Petronas, perusahaan migas Malaysia, Pertamina justru kalah jauh. Petronas, yang secara ukuran lebih kecil dari Pertamina, mampu meraih laba bersih antara 200 triliun hingga 250 triliun per tahun. Jika Pertamina meniru cara kerja Petronas secara penuh, tanpa setengah hati, tanpa ego nasionalisme semu, dan tanpa intervensi politik koruptif, maka dalam waktu 5 tahun ke depan, Pertamina bisa menjadi penyumbang utama dalam upaya pelunasan utang negara. Tapi ini hanya mungkin terjadi jika pengelolaan dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan individu. Selanjutnya adalah Agrenas, yang seharusnya menjadi perusahaan agribisnis dan pangan terbesar di dunia. Saat ini, Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia, disusul oleh Malaysia. Namun, pengelolaan sektor ini masih terfragmentasi. Jika seluruh perusahaan sawit, baik milik negara maupun swasta, dilebur ke dalam Agrenas dan bekerja sama menentukan harga global, maka Indonesia bisa menguasai pasar dunia, bukan hanya dari sisi volume produksi, tetapi juga dari harga dan distribusi. Tidak hanya sawit, seluruh sektor pertanian dan perkebunan nasional bisa dikelola di bawah Agrenas, dari proses produksi hingga pengolahan dan ekspor. Indonesia memiliki hutan tropis yang sangat luas, dan hal ini harus dijaga. Moratorium penebangan hutan untuk tujuan industri harus diberlakukan secara tegas. Jangan sampai demi keuntungan jangka pendek, kita merusak ekosistem yang menjadi aset bangsa. Namun, ada masalah lain yang juga krusial, penguasaan lahan. Saat ini, hanya sekitar 100 keluarga elit yang menguasai 60% lahan nasional. Ini adalah bentuk ketimpangan agraria yang sangat tajam. Negara harus memanggil mereka satu persatu, bukan untuk mengkriminalisasi, tapi untuk membangun kesepakatan nasional dalam menyelamatkan masa depan bangsa. Mereka harus mau bekerja sama dengan negara, atau jika tidak, regulasi baru harus memaksa mereka tunduk pada kepentingan nasional. Kita lanjut ke Mind ID, holding tambang negara. Potensi pendapatan dari tambang sebenarnya sangat besar, tapi saat ini negara kehilangan hingga 1.000 triliun per tahun akibat tambang ilegal. Jika ini dirapikan, izin diperjelas, dan hasil tambangnya disalurkan melalui Mind ID, maka negara akan mendapat pemasukan besar yang bisa digunakan untuk membayar utang. Tambang rakyat pun harus diatur agar mereka tetap bisa menambang secara legal dan berkontribusi kepada negara. Sinergi dari listrik, minyak, gas, pertanian, dan tambang bisa menghasilkan pendapatan baru yang sangat signifikan, antara 500 hingga 800 triliun per tahun, dengan potensi pertumbuhan sekitar 10% per tahun. Semua pemasukan tambahan ini bukan bagian dari APBN yang ada sekarang. Ini benar-benar pendapatan baru, di luar yang sudah dianggarkan negara. Jika pemerintah dapat mengelola ini secara disiplin, maka bunga utang tahunan yang kini sekitar 750 triliun bisa ditekan menjadi 400-500 triliun melalui renegosiasi tingkat bunga. Dengan begitu, kemampuan negara untuk membayar pokok utang pun meningkat, dan beban fiskal turun secara signifikan. Dalam 10 tahun ke depan, utang negara bisa ditekan secara bertahap dari 9.000 triliun menjadi hanya sekitar 2.000 atau 3.000 triliun. Dan pada saat itu, sekitar tahun 2034, APBN akan sangat sehat. Indonesia akan memiliki kapasitas fiskal yang kuat, ruang belanja yang besar, dan APBN yang bisa naik hingga 10 kali lipat dari saat ini. Ketika itu tercapai, maka mimpi besar Indonesia Emas 2045 bukan lagi impian kosong, tetapi menjadi keniscayaan sejarah.